Langit malam bagaikan kanvas hitam, dihiasi bintang-bintang yang redup dan samar-samar. Di sebuah desa terpencil yang terkenal dengan cerita-cerita mistisnya, sekelompok anak muda sedang berkumpul di depan sebuah rumah kosong yang sudah lama ditinggali. Rumah itu terkenal dengan aura mistisnya dan banyak orang yang percaya bahwa rumah itu dihuni oleh makhluk gaib. Namun, sekelompok anak muda ini tidak percaya dengan cerita-cerita tersebut dan mereka ingin membuktikan bahwa rumah itu tidak berhantu. Salah satu anak muda yang bernama Rian memiliki ide untuk bermain mercon di dalam rumah kosong itu. Dia yakin bahwa suaranya yang keras akan menakut-nakuti hantu dan membuktikan bahwa rumah itu tidak berhantu. Rian dan teman-temannya masuk ke dalam rumah kosong itu dengan membawa beberapa mercon. Suasana di dalam rumah itu gelap dan pengap, dan mereka merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Rian menyalakan satu mercon dan melemparkannya ke dalam ruangan. Mercon itu meledak dengan suara yang keras, dan Rian dan teman-temannya tertawa terbahak-bahak. Tiba-tiba, Rian dan teman-temannya mendengar suara aneh yang berasal dari dalam rumah itu. Suara itu seperti suara tangisan dan rintihan yang pelan. Rian dan teman-temannya mulai merasa takut. Mereka berhenti bermain mercon dan mulai mencari sumber suara tersebut. Tiba-tiba, mereka melihat sosok putih yang berdiri di dalam ruangan. Sosok itu tampak tinggi dan kurus, dengan kain kafan yang putih bersih dan wajah yang pucat pasi. Rian dan teman-temannya terdiam dan menatap sosok putih itu dengan rasa ketakutan. Sosok putih itu mulai bergerak ke arah mereka dengan langkah yang pelan. Rian dan teman-temannya berteriak ketakutan dan berusaha untuk melarikan diri. Namun, pintu rumah itu terkunci dan mereka tidak bisa keluar. Sosok putih itu semakin dekat dengan mereka. Rian dan teman-temannya berlari ketakutan dan bersembunyi di balik sofa. Tiba-tiba, mereka melihat sosok lain yang melayang di atas mereka. Sosok itu memiliki rambut panjang yang kusut dan wajah yang seram. Rian dan teman-temannya terjebak di dalam rumah kosong itu dengan pocong yang mengejar mereka dan kuntilanak yang mengurung mereka di dalam ruangan. Rian dan teman-temannya berusaha untuk melawan rasa takut mereka. Mereka mencari benda-benda yang bisa digunakan untuk melawan pocong dan kuntilanak itu. Rian menemukan sebuah tongkat besi dan dia menggunakannya untuk memukul pocong itu. Teman-temannya yang lain menemukan beberapa botol dan mereka melemparkannya ke arah kuntilanak itu. Pocong dan kuntilanak itu terluka dan mereka mulai mundur. Rian dan teman-temannya melihat kesempatan untuk melarikan diri. Rian dan teman-temannya berlari ke arah pintu dan mereka berhasil membukanya. Mereka berlari keluar dari rumah kosong itu dan tidak menoleh ke belakang lagi. Rian dan teman-temannya berlari ketakutan dan mereka tidak berhenti sampai mereka tiba di rumah mereka. Mereka menceritakan pengalaman mengerikan itu kepada keluarga dan teman-teman mereka. Namun, banyak yang tidak percaya dengan cerita mereka. Pengalaman horor di rumah kosong itu meninggalkan trauma yang mendalam bagi Rian dan teman-temannya. Mereka selalu dihantui oleh bayangan pocong dan kuntilanak itu. Cerita ini merupakan pesan moral bagi semua orang untuk tidak meremehkan hal-hal mistis dan selalu berhati-hati saat mengunjungi tempat-tempat yang dianggap angker. Rian dan teman-temannya belajar bahwa rasa ingin tahu dan ingin mencoba hal-hal baru terkadang bisa membawa konsekuensi yang fatal. Mereka menyesali keputusan mereka untuk bermain mercon di rumah kosong itu. Rian dan teman-temannya berjanji untuk tidak pernah lagi melakukan hal-hal yang berbahaya dan mereka ingin hidup dengan damai dan terhindar dari rasa takut yang menghantui.